Nah, untuk Anda narasumber yang sudah hadir di kesempatan siang hari ini adalah ya. Mohon maaf sebelumnya mungkin agak kurang maksimal ya. Kami informasikan untuk masyarakat di mana ada narasumber juga karena kondisi kesehatan yang tidak maksimal. Kami informasikan sebelumnya. Baik, kita sapa dulu. Selamat siang Pak Ketua KI Bali. Selamat siang Mbak Imen. Om Swastiastu. Terima kasih sudah hadir Pak ya. Ini sebenarnya sibuk ya melakukan kunjungan kerja di Ciduk ya, siang-siang ya, dimakan siang ya. Benar. Terima kasih sudah diberikan. Baik, terima kasih. Kita akan berbincang mengenai Komisi Informasi Bali ini ya. Sebentar dulu ya Pak ya, tahan dulu. Kita ke Pak Dharma. Selamat siang Pak Dharma. Selamat siang. Ini nggak beda dengan saya ya, kerjaannya sosialisasi, komunikasi gitu ya, informasi publik. Terima kasih sudah hadir juga di kesempatan siang hari ini. Kemudian yang terakhir, yang paling cantik ada temannya saya ini ya, biasanya sendiri selalu ya. Ibu Darmayanti Laksmi. Ya, selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Imel. Terima kasih sudah diberikan kesempatan hadir pada siang hari ini. Iya, baik, terima kasih ya. Tetap semangat ya Bu ya. Habis hari Kartini kita kemarin ya. Betul sekali, betul sekali. Iya, iya. Merasa paling cantik selalu itu sudah merupakan imun tersendiri ya Bu ya. Betul sekali. Baik, kita langsung Pak Ketua. Terima kasih kembali lagi tentunya untuk KI dan jajaran sudah bersedia menjadi narasumber. Dan karena pertama kali hadir ke studio di kesempatan siang hari ini, kita langsung ke tupoksi dulu ya deh ya. Walaupun mungkin banyak dari kita ada yang tahu atau yang belum juga ya mengenai kalau bertanya seperti ini, apa sih kerjaannya Komisi Informasi Bali gitu. Kalau kita secara kasat mata mungkin atau taunya mungkin paradigma kita namanya informasi, menginformasikan gitu. Apakah benar seperti itu atau bagaimana nih? Nah, mumpung ketuanya ke sini kita bedah lebih lanjut. Nah, silakan Pak Ketua, tupoksi dari Komisi Informasi Bali, kemudian tujuannya dibuat juga Komisi Informasi Bali untuk masyarakat Indonesia pada umumnya dan Bali pada khususnya. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Imel untuk kami bisa menyampaikan apa itu tentang keterbukaan informasi publik dan apa itu tentang Komisi Informasi. Sejatinya Komisi Informasi Provinsi Bali itu dibentuk berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 itu merupakan amanat sebagai pelaksana Undang-Undang Keterbukaan. Yang ruang lingkup kerja Komisi Informasi adalah nanti berdasarkan pelaksanaan keterbukaan bagi badan publik. Istilah di kami itu adalah badan publik. Nah, siapa itu badan publik adalah semua instansi atau lembaga yang melaksanakan kerja tugas yang menggunakan anggaran daerah ataupun nasional, APBN, APBD atau sumbangan masyarakat ataupun luar negeri. Dan selain eksekutif, yudikatif dan legislatif. Nah, itulah ruang lingkup kami termasuk pada agenda ini adalah tentang ke pemerintah desa. Nah, sampai dari tingkat kementerian dan juga sampai tingkat pemerintah desa itu merupakan sebagai badan publik. Nah, berkaitan tugas fungsi kami yang pertama itu tugas utama di daerah di Bali yaitu penyelesaian sengketa informasi publik. Salah satu tugas kami apabila ada keberatan sampai ke tingkat pemohon tidak diberikan informasi atas permohonan, ada kewenangan daripada pemohon menyelesaikannya di Komisi Informasi dalam wujud sengketa informasi. Dan kemudian selain daripada itu, tugas kami yang terlebih yang fokus kami adalah penguatan kepada PPID namanya. Di dalam badan publik melaksanakan keterbukaan, badan publik wajib membentuk yang namanya PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Nah, struktur perangkat inilah yang menjadi instrumen pelaksana keterbukaan. Nah, apabila ini belum dibentuk, bisa dinyatakan badan publik belum melaksanakan keterbukaan. Nah, itu. Jadi, ruang lingkup kami adalah memperkuat PPID dalam wujud adalah pendampingan, supervisi, sosialisasi dan beberapa agenda kegiatan keterbukaan kami laksanakan kepada PPID di badan publik. Yang selanjutnya adalah menyebarluaskan
petunjuk teknis dan petunjuk layanan keterbukaan. Di kami ada produk turunannya selain Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang menjadi regulasi utama dalam pelaksanaan keterbukaan, ada peraturan Komisi Informasi. Salah satu yang menjadi standar pedoman bagi badan publik melaksanakan layanan keterbukaan itu adalah Perki 1 tahun 2021 atau Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik. Jadi badan publik dalam melaksanakan keterbukaan berpedoman pada Perki 1 ini. Instrumen-instrumen keterbukaan, kaidah-kaidah keterbukaan itu diatur di dalam peraturan ini. Dan kami ketika menilai keterbukaan badan publik, kami juga berpedoman pada peraturan ini. Nah, berkaitan dengan 3 tugas pokok kami, tentunya kami ingin menyampaikan kepada pemirsa Ananta Praja Suara bahwa keterbukaan informasi publik adalah satu upaya negara hadir kepada masyarakat dalam upaya pemenuhan hak asasi memperoleh informasi. Seperti diketahui, informasi itu adalah layanan dasar bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas dirinya. Secara filosofis, undang-undang dilahirkan berdasarkan pasal 28F Undang-Undang Dasar 45. Setiap orang berhak memperoleh informasi, menyebarluaskan informasi untuk kepentingan dirinya dan peningkatan kompetensi dirinya untuk disebarluaskan di lingkungan sosialnya. Nah, atas dasar itulah hak memperoleh informasi menjadi hak yang diatur di dalam undang-undang ini boleh diperoleh oleh masyarakat melalui datang langsung meminta ataupun mengakses secara digital layanan sarana prasarana badan publik. Demikian sekilas tugas kami. Iya. Jadi kalau zaman dulu mungkin banyak masyarakat yang belum tahu dan paham apa sih sebenarnya kinerja dari pemerintah juga ya Pak ya. Yang seperti yang disebutkan di awal tadi ya. Jadi sekarang sudah banyak ya bisa mengakses di mana-mana seperti itu ya Pak ya. Itu tujuannya juga agar masyarakat juga paham ya terhadap segala satu kegiatan ataupun informasi yang tentunya dalam hal ini bisa digarisbawahi oleh tadi pemegang atau pengguna anggaran tadi. Benar. Iya, baik. Tadi saya tertarik dengan sengketa gitu Pak. Salah satu sengketa yang dimaksud yang sudah artinya mungkin sudah diajukan oleh masyarakat terhadap Komisi Informasi Pak. Ya, baik. Sebelum ke ranah sengketa, tentunya kami ingin menyampaikan bahwa ruang lingkup keterbukaan informasi itu adalah satu upaya pemenuhan hak asasi manusia atau hak asasi masyarakat. Intinya adalah badan publik berkewajiban untuk menyampaikan informasinya. Informasi ini tadi sudah disebutkan Mbak Imel itu melalui sarana-sarana media yang seperti sarana media komunikasi publiknya. Secara lebih dekat, badan publik diwajibkan hadir kepada pemenuhan informasi kepada masyarakat. Informasi yang dimaksud di sini adalah informasi publik. Informasi publik itu adalah informasi yang sudah dikuasai oleh badan publik yang boleh diakses oleh masyarakat. Kemudian kalau berkaitan dengan ranah sengketa itu apabila ketika masyarakat telah mengajukan permohonan informasinya tidak diberikan oleh badan publik atau tidak diberikan sesuai dengan permintaan atau tidak dilayani, tidak ditanggapi, itu menjadi persyaratan atau ketentuan baru merujuk menjadi pengajuan penyelesaian sengketa. Namun kami di Komisi Informasi tentunya sudah mendorong badan publik agar berupaya hadir dalam pemenuhan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Diminta ataupun tidak, badan publik itu tentunya akan berkewajiban menyediakan informasi. Karena secara kualifikasi badan publik informasi terbagi atas 4. Informasi substansinya informasi ada yang terbuka, ada yang dikecualikan. Yang terbuka terdiri dari informasi yang berkala. Artinya berkala itu tanpa masyarakat datang meminta pun informasi ini udah harus tersedia di layanan, dihadirkan oleh badan publik. Kemudian informasi setiap saat. Nah, ini bedanya adalah informasi by request, kebutuhan masyarakat. Ada kebutuhan misalkan sebagai riset penelitian. Nah, itu mengajukan data permohonan informasi ke badan publik. Kemudian ada informasi serta merta.
serta merta ini adalah ada kejadian-kejadian yang berdampak bagi masyarakat, yang itu wajib untuk disampaikan secepatnya. Berdampak misalkan terjadinya bencana alam, non alam, ataupun tentang makanan, tentang zat makanan yang tidak layak dikonsumsi untuk masyarakat, itu yang secepatnya dikabarkan oleh badan publik, yang agar tersampaikan informasi kepada masyarakat yang benar juga, yang benar, yang akurat, benar terjadi. Nah, informasi yang akurat ini tentunya badan publik yang menguasai dan wajib menyebarkan. Terakhir adalah kualifikasi informasi yang dikecualikan. Ada informasi yang tidak boleh diketahui oleh masyarakat dan ditetapkan oleh badan publik, ini menjadi informasi yang dikecualikan. Namun tidak permanen, sifatnya berbatas waktu. Demikian. Contoh Pak nih yang tidak boleh disampaikan ke publik nih. Misalkan di masyarakat nih. Baik, ada yang pengecualian. Mungkin kalau di beberapa tempat ada misalkan dokumen-dokumen rahasia badan publik secara keseluruhan tidak diberikan, itu ada penetapan pengecualian namanya, uji konsekuensi. Artinya badan publik ada misalkan rumus perhitungan bisnisnya, kemudian ada informasi privasinya, data pribadi, itu tidak boleh. Nah, itu harus diketahui juga. Bisa maju ke tahap berikutnya. Nah, untuk tahun ini kami juga ada perencanaan untuk melakukan monef untuk beberapa desa, sehingga nanti mungkin tahun depan bisa mewakili Jembrana untuk ikut di dalam penilaian apresiasi desa jika desa yang dimonef saat ini sudah merupakan desa informatif. Sebenarnya itu programnya. Jadi program untuk tahun ini rencananya di Jembrana dan di 9 kabupaten kota dan provinsi kami melaksanakan masing-masing 15 badan publik yang akan dimonef. Itu rencananya. Nah, ketika dilakukan monef ini kan ada tahapannya. Jadi ada tahapannya, ada metodenya, kemudian ada indikator untuk kita melakukan monef. Dan maksud dari tujuan dilakukan monef ini adalah kita bisa mengukur kepatuhan badan publik dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik, salah satunya. Yang lainnya adalah menilai konsistensi dari badan publik ini di dalam melakukan layanan informasi publik. Kemudian yang lainnya adalah mengevaluasi implementasi dari standar layanan informasi publik yang tadi disampaikan oleh Pak Darmo. Kemudian kami menilai kategori kepatuhan keterbukaan informasi publik, jadinya apakah badan publik itu sudah informatif atau menuju sedang tahun ini misalnya menuju informatif atau belum informatif, dan kategorinya ada yang tidak informatif ketika mereka belum melaksanakan ketentuan dari peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik. Itu yang kami lakukan. Jadi itu sebenarnya tujuan daripada dilakukan monitoring dan evaluasi untuk badan publik yang ada di seluruh Bali ini. Baik, terima kasih. Ini mengenai apresiasi desa ini, misalnya tadi kan disampaikan oleh Ibu Laksmi ya, bahwa diadakan program monef gitu ya. Nah, untuk desa yang misalnya sudah mendapatkan apresiasi desa gitu ya untuk tahun ini, nah untuk tahun depan gimana nih Bu? Untuk tadi disampaikan juga ada kunjungan monef ya untuk mengecek konsisten atau tidak, kemudian juga dievaluasi juga. Nah, tahun depannya ini bisa ikut kembali atau gimana gitu? Atau diberikan kesempatan kepada desa lainnya ini Ibu? Begini, rencananya kami akan melakukan monef tahun ini, dan ketika desa tersebut adalah sudah informatif, tentu ada peluang untuk nanti dalam penilaian menjadi di dalam apresiasi desa, ada peluang, sehingga sekarang badan publik, bagaimana badan publik ini hasil monitoring yang kita lakukan di tahun ini adalah masuk kategori desa informatif, sehingga nanti di tahun depan desa tersebut tentu bisa kami ajukan di dalam penilaian menuju apresiasi desa. Iya, baik. Ini menarik
menarik sekali ya. Kalau udah ngomongin informasi publik ini nggak ada habisnya ya, karena segala sesuatu yang kita lakukan ini tentunya harus diinformasikan untuk halayak ramai atau masyarakat atau publik ini ya Pak ya. Jadi nggak ada kesannya ditutup-tutupi. Kalau dulu kan kesannya masyarakat kayak gimana untuk mendapatkan informasi itu susah mungkin ya. Tapi kalau sekarang dengan era media sosial juga ya Pak ya, dan sekarang juga hadir di radio juga ya, jadi masyarakat biar paham. Ya, pendengar jangan kemana-mana, saya masih bersama Komisi Informasi Bali, akan kembali setelah yang berikut ini, tetap bersama kami. 99,9 FM Radio Ananta Praja Suara. Sebagai masyarakat informasi, kalau sudah menyatakan ditetapkan bahwa tidak adalah informasi dikecualikan, ada permakluman bagi masyarakat bahwa itu memang ada ketentuan regulasi yang mengatur tidak boleh untuk disebarluaskan. Demikian, Mbak Emel. Walaupun dalam hal ini yang digarisbawahi adalah keterbukaan informasi publik ya, Benar. tetapi ada rule ataupun garis yang memang apa yang boleh disampaikan, mana yang tidak boleh disampaikan, seperti itu. Benar, ya. iya. Ya, seperti yang disampaikan tadi data pribadi ya. Iya. Karena sekarang seperti yang kita ketahui ini Pak Ketua, banyak yang disalahgunakan juga kan gitu, untuk penipuan dan lain sebagainya. Jadi masyarakat juga harus lebih paham ya. Benar. Kenapa ini mungkin tidak disampaikan seperti itu ya, untuk kemaslahatan kita bersama ya, Pak Benar. Ketua ya. Siap, Mbak Iya, Emel. ini sudah menangkap semua ya pekerja tupoksinya menanya ngapain sih Komisi Informasi ini ngasih informasi mulu, nggak gitu juga ya. Tadi banyak sudah, jadi udah bisa menangkap nih apa sih dari Komisi Informasi ini Provinsi Bali ini ya. Terima kasih Pak Ketua. Baik. Saya langsung ke komisioner yang kedua ini ya, Pak Dharma. Selamat siang ya. Selamat siang Bu. Ya, ini sosialisasi, edukasi, komunikasi publik. Oh, ini sama dengan saya Bang, 11-12 ya. Ya. Ya tadi Pak Ketua udah menyampaikan banyak sekali mengenai tupoksi ya. Ya. Salah satunya juga berkaitan dengan Bapak sebagai komisioner sosialisasi ini. Nah, untuk agenda kegiatan hari ini juga ini gimana bisa disampaikan ini kepada masyarakat ini, Iya. Pak Dharma? Iya, kebetulan hari ini agenda dari Komisi Informasi Provinsi Bali bersama-sama dengan Kominfo Kabupaten Jembrana itu adalah mengumpulkan dua desa, yaitu Desa Ekesari dan Desa Tukadaya, yang kebetulan itu dalam penjaringan masuk dalam persiapan untuk apresiasi desa di Oke. tingkat nasional. Nah, kenapa dua desa ini dipilih? Itu karena dilatar belakangi dengan dua desa ini dalam statusnya sudah informatif. Ketika Oke. kita monep tahun lalu maupun 2 tahun lalu sudah informatif. Kemudian desa ini selain informatif juga dipandang dapat mewakili bahwa desa ini memang betul-betul terbuka, kemudian transparan. Desa ini juga ada maju, kemudian dari segi perangkat-perangkat desanya juga, kemudian digitalisasi desanya juga. Iya. Itu persiapan. Jadi ketika mengumpulkan dua desa ini, tentu kami melalui penjaringan dulu, kemudian ada pengisian kuesioner gitu. Karena dalam pengisian kuesioner ini kami perlu jelaskan juga apa-apa saja yang harus memang perlu dijawab dan dilengkapi dengan data-data dukung gitu. Jadi bagi dua desa ini rasanya tidak masalah karena sudah berpengalaman dalam monitoring evaluasi tahun lalu maupun 2 tahun lalu dari kedua desa ini gitu. Jadi secara umum mereka sudah siap untuk menjawab kuesioner dan mengisi data dukung. Iya. Kami beri waktu sampai 31 Mei ini. Dan setelah itu dari Komisi Informasi Provinsi akan melakukan visitasi ke desa untuk memastikan data dukung ini apakah sudah benar, sudah qualified, artinya sudah lengkap dan lain sebagainya. Di samping juga memastikan ketika nanti data-data dukung ini ada aplikasi, misalnya ada digitalisasi, itu ada manfaatnya bagi masyarakat setempat gitu. Ada manfaatnya, ada kemudahan enggak bagi masyarakat untuk berikutnya. Kemudian selain itu juga kami akan memastikan prestasi-prestasi desa dari segi dengan adanya keterbukaan informasi ini, ada prestasi desa, prestasi masyarakatnya dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana UMKM-nya, bagaimana prestasi yang lainnya, pariwisatanya mungkin. Kemudian bagaimana perangkat desa mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dari pimpinan daerah.
Iya. Sebab sekarang kan banyak sekali kebijakan pimpinan daerah yang harus diimplementasikan mulai dari tingkat desa, bahkan mulai dari tingkat dusun. Salah satu contoh misalnya terkait dengan pembatasan sampah plastik. Itu harus dari tingkat rumah tangga, di tingkat dusun, di tingkat desa itu harus benar-benar diimplementasikan agar desa kita, daerah kita bisa bersih, bisa terbebas dari sampah plastik. Iya, bisa nyaman juga ya. Bisa nyaman, betul. Selain itu juga terkait dengan bagaimana implementasi kebijakan pimpinan daerah terkait dengan keberpihakannya pada budaya Bali. Oke. Misalnya terkait dengan penggunaan busana adat Bali ketika kerja di hari Kamis, kemudian pemanfaatan buah-buah lokal Bali seperti itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga terkait dengan revitalisasi terkait dengan bahasa dan sastra Bali. Nah itu nanti kita akan ketika visitasi, salah satu diantaranya adalah mendalami dan memastikan data dukung dalam kuesioner terkait juga dengan yang kami sampaikan tadi. Mungkin itu, Pak. Iya, ini banyak faktornya ya Banyak untuk nantinya satu desa ini boleh dibilang merupakan salah satu desa yang berapresiasi. Ini cabangnya di Jemberana nih, ada berapa desa, Pak? Kebetulan untuk Jemberana ada 2 desa. 2 desa. Jadi untuk Bali kami melakukan penjaringan ada 18 desa, masing-masing kabupaten ada 2. Dan kami berharap dari KI Bali, dari Komisi Informasi Provinsi Bali berharap agar tradisi 4 tahun yang lalu itu sampai sekarang karena sudah 4 kali berturut-turut desa di Bali dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi sudah 4 kali terbaik di tingkat nasional gitu. Jadi yang pertama Desa Punggul itu di 2021 juga terbaik kedua di tingkat nasional. 2022 Desa Dude Timur keterbukaan informasinya sudah terbaik di tingkat nasional juga. 2023 terbaik 1 Desa Tegalarum Denpasar itu peringkat 1 di tingkat nasional. Dan 2024 yang lalu ini itu Desa Kutuh Bandung juga peringkat 1 di tingkat nasional. Nah kami berharap mudah-mudahan di tahun 2025 ini seandainya program pusat ini betul-betul dilaksanakan, ada salah satu desa dari Bali atau barangkali dari salah satu desa di Jemberana bisa mewakili melanjutkan tradisi membawa nama Bali di tingkat nasional. Itu harapan kita bersama sesungguhnya. Ya, tujuan secara umum dan khusus Pak, KI ini hadir dalam apresiasi desa ini apa nih Pak? Dalam apresiasi desa ini tujuan secara umum adalah seperti tupoksi tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Ketua. Salah satu diantaranya bagaimana kita memastikan bahwa keterbukaan informasi atau transparansi itu benar-benar dilaksanakan oleh desa. Karena desa sebagai badan publik itu harus mempertanggungjawabkan. Ada tanggung jawab moral ketika menggunakan dana APBD, APBN. Sudah benar dilaksanakan keterbukaan informasi. Prosesnya mungkin dari musrenbang di tingkat dusun, musrenbang des, itu apakah sudah dilalui tahapan-tahapannya seperti itu sampai pada realisasi kegiatan, kemudian laporan kinerja mereka, laporan kinerja, laporan kegiatan, laporan pertanggungjawaban keuangan dan lain sebagainya. Itu di samping itu juga kalau laporan-laporan seperti itu, data dukung yang kami minta dalam kelengkapan dalam instrumen itu sudah lengkap, kami yakin di desa pasti sudah keterbukaan informasinya sudah berjalan baik. Dan ketika badan publik desa itu menghadapi audit misalnya, apakah itu dari pihak internal, dari inspektorat atau mungkin dari pihak eksternal, mungkin dari BPKP, tidak akan kesulitan karena data dukungnya sudah lengkap gitu. Jadi salah satu diantaranya adalah tugas kami adalah seperti itu, mendampingi badan publik desa dalam rangka itu. Iya, baik ya. Ini juga bisa nantinya 2 desa ini paling nggak tahun depan bisa menjadi contoh ya desa-desa lain ya. Kalau bilang dengar deh saya sama desa A gitu. Iya, benar sekali. Jadi ketika desa ini sudah berhasil nantinya bisa menularkan kebaikan juga mengimbaskan kepada yang lain atau paling tidak jadi semacam merujukan, role model mungkin bagi yang lain gitu. Bisa jadi nanti tahun depan ditambah dong Pak, jangan 2 desa karena saya ngerasa yang lainnya saya juga bisa nih, mampu nih gitu. Benar sekali. Ya? Jadi dalam penjaringan saat ini baru 2 desa per kabupaten. Oke, siap. Terima kasih ya Pak Dharma.
Nah, ini ke komisioner satu ini, Bu Dharma. Bu Yanti aja dipanggil ya, Dharma Yanti. Bu Laksmi biasanya saya Bu Laksmi dipanggil. ya. Boleh, ya. Bu Laksmi, Dharma Ya. Yanti Laksmi ya. Tadi sudah disampaikan juga tentang agenda kegiatan dari Bapak Komisioner Dharma tentang apresiasi desa. Nah, untuk program kerja Monef Keterbukaan Informasi Publik, Ibu bisa disampaikan juga ke masyarakat. Ya, baik, terima kasih Mbak Imel. Kalau untuk bidang hubungan antar lembaga maupun tata kelola, yang mana salah satunya tugasnya adalah melakukan MONEF, Ya. monitoring dan evaluasi untuk badan publik, di mana MONEF ini adalah sudah diatur di dalam ditetapkan kebijakan umumnya di dalam melaksanakan petunjuk teknisnya itu diatur di dalam Perki 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik, dan di dalam Perki 1 tahun 2022 tentang monitoring dan evaluasi atau Perki MONEF. Jadi kegiatan ini sebenarnya adalah apa yang sudah dilakukan, penjaringan apresiasi desa itu adalah sebelumnya sudah dilakukan monitoring, sehingga ketika dilaksanakan monitoring di seluruh badan publik termasuk desa ini, mereka ketika dilakukan evaluasi itu sudah sudah melaksanakan informasi atau dikatakan sudah informatif. Nah, bagi desa-desa yang sekarang dalam penilaian apresiasi desa itu adalah mereka sudah melalui tahapan MONEF, monitoring, sehingga badan publik yang akan maju ke tingkat nasional itu adalah sudah melalui tahapan-tahapan ini monitoring. Sehingga kenapa hanya 2 desa dilakukan apresiasi? Karena 2 desa yang ada di Jemberana ini sudah termasuk desa yang informatif dan sudah melalui proses MONEF. Nah, untuk tahun ini, karena kan belum semua desa dilakukan MONEF, karena seluruh badan publik yang ada di Bali ini kan cukup banyak, ya. Sehingga kami secara bertahap melakukan MONEF. Jadi desa yang mewakili sekarang sudah dilakukan MONEF. Menikmati istirahat siang bersama keluarga. Harapannya tentunya berbagai informasi yang kami hadirkan bisa menambah edukasi Anda, dan juga lagu-lagu juga yang kami hadirkan bisa memberikan hiburan di tengah aktivitas masyarakat Ciprana. Iya, buat Anda yang baru saja menemukan gelombang kami informasikan kembali bahwa talkshow di Ciprana siang kami hadirkan narasumber dari Komisi Informasi Bali dengan narasumber yang hadir yaitu Bapak Ketua, kemudian 2 komisioner juga yang hadir, Bapak Ketua Dewan Nyoman Suwardana dan Komisioner Bapak Wayan Dharma dan Ibu Dharmayanti Laksmi ya, yang sudah hadir ke studio. Tadi kita baru membahas tentang tupoksi dari Komisi Informasi itu Bali itu apa, kemudian agenda kegiatan salah satunya tentang apresiasi desa, dan program kerja MONEF tentang keterbukaan informasi publik. Ya, tadi sempat terpotong ya, saya ke Bu Laksmi. Kita langsung Bu Laksmi ya, tentang MONEF gitu ya. Nah, selain desa yang menjadi target MONEF selanjutnya ini, Ibu. Iya, untuk badan publik yang menjadi objek kita untuk MONEF itu ada pemerintah provinsi, ya, melalui PPID-nya. Jadi di semua badan publik di pemerintah provinsi itu kan ada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Jadi itu yang menjadi sumber tempat masyarakat untuk mendapatkan informasi. Kemudian di pemerintah kabupaten kota pun menjadi objek dari MONEF kami. Iya. Kemudian ada pemerintahan desa, kemudian ada kelurahan, kemudian kecamatan, ada rumah sakit, kemudian badan usaha milik daerah. Ya. Jadi untuk rencana daripada MONEF kita di tahun 2025 ini ada 7 lembaga yang akan kita MONEF. Nah, khususnya untuk di Jemberana, kami merencanakan karena seperti saya sampaikan tadi bahwa di seluruh provinsi maupun kabupaten kota
ada 15 badan publik masing-masing untuk kita monef di tahun 2025 ini. Kalau di Jembrana sendiri, yang pertama itu ada sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana yang pertama. Kemudian ada Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Jembrana. Kemudian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana, Kesbangpol Jembrana ini. Kemudian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana. Kemudian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana. Kemudian yang keenam, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jembrana. Kemudian yang ketujuh, Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana. Yang ke-8, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana. Yang ke-9, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Jembrana. Kemudian badan publik yang ke-10, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana. Kemudian yang ke-11, Perumda Air Minum Tirta Amerta Jati Kabupaten Jembrana. Kemudian badan publik yang ke-12, Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana. Kemudian yang ke-13, Kelurahan Sangkar Agung Kecamatan Jembrana. Kemudian yang keempat, Desa Pekutatan di Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana. Kemudian yang terakhir itu Desa Brangbang Kecamatan Negara. Ya, jadi itu 15 badan publik khususnya di Jembrana ini yang akan menjadi yang akan kita monitoring dan evaluasi untuk tahun 2025 itu rencana. Keliling ya Bu ya. Ya, itu jadi Tahu Jembrana semua jadi. iya betul sekali. Nah dalam perjalanan monef ini Bu, ada nggak sih menemukan yang misalnya yang badan yang Ibu sebutkan tadi dari sekian 15 kurang lebihnya itu yang kayaknya belum deh memenuhi syarat atau masih setengah-setengah dalam memberikan keterbukaan informasi publik gitu. Iya. Gak usah sebut nama nih, ada Iya. nggak ya? Gitu? Ada. Ada ya. Ada. Oke. Tentu Yang saja. dilakukan Bu ketika Iya. menemukan kasus seperti ini. Ya, itu adalah dalam perjalanan kita melaksanakan monef tentu ada penilaian. Tidak selalu apa yang kita monef setiap tahunnya itu Sesuai dengan harapan ya juga ya. badan publik itu informatif. Tetapi ketika kita menemukan badan publik yang belum informatif atau tidak informatif ya atau menuju informatif, tetap kita akan lakukan pembinaan ya melalui Diskominfo dari masing-masing kabupaten kota maupun di provinsi itu. Jadi ini berlanjut terus. Ya. Iya. Jadi bukan sekali monef langsung selesai ya. Iya, Tapi betul sampai sekali. juga harus konsisten. Jadi agar menuju konsisten dan segala sesuatunya diimplementasikan ini, evaluasi monef terus ya Bu Iya, ya. evaluasi Oke. dan sosialisasi. Sosialisasi Itu yang juga. intens kita lakukan agar keterbukaan informasi ini terus berjalan. Khususnya di Bali ya, Iya, karena areal kerja kami memang di Provinsi Bali. Cukup luas ya. Iya, itu yang kami lakukan dalam tahun ke tahun. Jadi, Iya. Izin Ibu, apa sih kendala yang didapatkan di lapangan ketika menemukan badan publik ini belum maksimal dalam melakukan informasi keterbukaan publik ini yang mereka sampaikan misalnya gitu loh. Iya. Sebenarnya banyak kendala kalau kita. Tentu yang pertama adalah karena jaraknya ya. Karena areal kerja kami meliputi seluruh Bali. Ya, seluruh Bali tentu ini ada keterbatasan dan karena jumlah personal kami juga di KI Terbatas Bali ya. masih terbatas. Di tengah efisiensi ya. Iya, Pak betul. Ketua ganggu-ganggu terus ini. Iya, baik benar Karena ini. kondisi informasi di kabupaten kota belum ada. Belum ada ya, Belum ada. oke. Jadi tugas kami tentu ya memang harus bertahap kita lakukan. Jadi kami optimis hal-hal seperti apapun kendala yang kami temukan tetap kita tetap mengevaluasi Cari apa solusi bersama Iya. seperti itu ya. mengevaluasi kemudian apa yang menjadi kendala ini harus dicarikan solusinya. Ya tentu saja karena kami kan tidak bekerja sendiri. Ada pemerintah maupun badan-badan publik lain yang memang mempunyai kepentingan juga dalam hal memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat. Ya, Iya. inilah yang membantu juga bagaimana kami menyampaikan program-program ini agar apa yang menjadi harapan kita semua masyarakat secara terbuka dapat menerima informasi sebaik-baiknya
semurah-murahnya, seefisien mungkin, dan kita semua terbuka Iya. dalam bagaimana mengelola lembaga-lembaga atau badan publik yang ada. Itu, Iya. Pak Emil. Iya, baik, terima kasih. Saya ke Pak Ketua nih dulu nih. Pak Ketua, tadi kan banyak sekali katanya kendala gitu ya. Misalnya di lapangan terkendala yang mungkin kalau peralatan seperti wifi atau lain sebagainya juga merupakan kadang-kala sebagai satu kendala mungkin ya. Kalau ketemu nggak sih kendalanya SDM gitu, Pak Ketua? Baik, saya menyampaikan terkait Monep tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Komisioner Bidang Kelembagaan. Monep ini secara substansinya bukan mengukur baik buruknya badan publik, namun secara substansi adalah mengukur kepatuhan dalam pelaksanaan keterbukaan. Oke. Nah, kendala tentunya seperti disampaikan, ruang lingkup kerja Komisi Informasi itu ada ribuan badan publik. Secara regulasi seharusnya serentak badan publik itu tetap dilakukan monitoring dan evaluasi. Namun kami berdasarkan kondisional sifatnya melakukan secara proporsional pemenuhan berapa ketentuan yang akan kita lakukan secara bertahap. Iya. Nah, saat ini seperti yang disampaikan, ruang lingkup kategori badan publik tidak hanya OPD, namun juga tidak hanya desa, namun ada beberapa badan publik yang menjadi kategori masuk ke layanan untuk di Monep. Nah, kendala yang kami untuk diselesaikan adalah tentunya tahapan Monep tidak hanya ketika proses pengiriman SIQ ataupun pengisian secara aplikasi berbasis aplikasi KI Pusat. Namun adalah tentunya pendalaman kepada badan publik, instrumen-instrumen dan standar layanan itu harus kami verifikasi secara mendalam agar menemukan hasil yang akurat secara pelaksanaannya. Nah, itu tentunya membutuhkan effort kerja dan beberapa tenaga pendukung yang optimal. Nah, kami di sini tentunya berdasarkan sumber daya yang ada, kita lakukan pemetaan sejauh mana kami bisa melakukan, seberapa kami bisa sentuh. Nah, intinya adalah tugas fungsi kami berjalan dalam upaya terwujudnya badan publik yang informatif. Informatif tidak hanya sekedar status, namun informatif itu adalah terpenuhinya standar layanan informasi, manfaat tersampaikan kepada masyarakat. Nah, masuk kepada harapan kami. Baik. Selanjutnya adalah harapan Komisi Informasi. Itu masyarakat menggunakan undang-undang keterbukaan untuk upaya peningkatan kompetensi dirinya, untuk pengembangan dirinya, untuk bermanfaat bagi lingkungan sosialnya. Masyarakat informasi, masyarakat yang mampu mencari informasi ke tempat yang benar. Tempat yang benar yang kami maksud adalah mengakses informasi ke akun atau kanal-kanal layanan badan publik. Nah, jangan salah mencari informasinya. Dan ketika menyebar luaskan informasi adalah informasi yang sudah dikuasai oleh badan publik, terpublikasikan di sarana media sosial resminya atau media komunikasi publik badan publik. Nah, ketentuan yang perlu diketahui masyarakat juga, ada tata cara atau alur dalam menggunakan hak pemenuhan informasi. Ada diatur waktu dalam mengajukan permohonan informasi, ada 10 hari untuk ditanggapi oleh badan publik, diperpanjang 7 hari dan baru masuk keberatan. Nah, yang kami maksud di sini, selain standar waktu yang diberikan, tentunya kami dorong badan publik agar bersinergi dalam keterbukaan upaya-upaya pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat.
agar tetap terjalan dan terlayani. Masyarakatnya aktif berpartisipasi aktif, badan publiknya aktif untuk terbuka dalam informasi layanan di badan publik. Demikian harapan dari kami selaku Komisi Informasi. Saling bersinergi gitu Saling Pak ya. bersinergi. Oke. Karena masyarakat juga gitu seperti yang saya tangkap tadi Bapak ya, mendapat informasi itu juga harus jelas badannya seperti Dinas Kominfo gitu ya. Ini kan bagian menginformasikan. Kadang-kadang masyarakat saya kan kadang operator media sosial salah satu Dinas Kominfo nanya itu yang mana itu ya ke Dinas Kominfo seperti itu. Nah, itu juga jadi harus bersinergi dan paham alurnya gitu ya. Kalau Komisi Informasi ya tentang informasi seperti itu ya. Masalah kesehatan ke Kominfo juga. Menginformasikan. Jadi benar-benar harus paham ya Pak ya. Jadi setiap badan itu punya tugas atau foksi masing-masing seperti itu. Bukan berarti kalau di Komisi Informasi Bali misalnya tahu semua tentang Bali seperti itu ya Pak ya. Kayak saya di Dinas Kominfo tahu semua katanya Pak tentang Pemkab Jemberana gitu ya. Ya sungguhnya ya narasumbernya semuanya ya. Seperti itu ya, baik, terima kasih Pak Ketua. Nah, sebelum kita akhiri juga Pak Komisioner dan Ibu juga mungkin ada harapan dan himbauan untuk masyarakat gitu. Ya silakan. Terima kasih Mbak Imel. Mungkin ini yang terakhir saya terkait dengan kendala dan bagaimana peran serta masyarakat. Kendala yang tadi itu yang masih terasa sampai saat ini juga kendala terkait dengan di Bali masih ada desa yang blank spot, Mbak. Itu mudah-mudahan setelah nanti Tower Turio pada jadi, setelah bisa beroperasi optimal, tidak ada lagi desa-desa yang blank spot. Karena sementara ini masih ada yang seperti itu. Maka itu ketika kita berkunjung ke badan publik, ditanya tentang bagaimana web, bagaimana digitalisasinya, di sana ada kendala. Itu. Kemudian terkait dengan peran masyarakat, partisipasi masyarakat, seperti yang disampaikan tadi, masih ada beberapa masyarakat yang tidak tahu, dikira Komisi Informasi itu tahu segalanya, termasuk juga di Kominfo, dikira masalah informasi ini adalah tugas Kominfo saja, padahal itu adalah tugas kita bersama. Kita harus bersinergi memang, betul. Kemudian tadi disampaikan juga oleh Ibu Laksmi dari terkait dengan monet dan lain sebagainya, sosialisasi. Sementara ini yang lebih banyak disentuh, yang jadi sasaran itu baru badan publik gitu. Jadi perlu masyarakat juga harus banyak disentuh, harus beri pemahaman terkait dengan keterbukaan informasi publik. Jadi selama ini sosialisasi kami juga sudah berupaya menyentuh masyarakat. Mungkin melalui Ormas Pemuda, kemudian organisasi masyarakat pemuda, kemudian melalui mahasiswa. Sehingga kami di Komisi Informasi juga menjalin kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi. Jadi ketika mereka nanti calon mahasiswa ini kan sebagai agent of change, calon-calon pemimpin di masa depan. Siapa tahu nanti mereka setelah terjun ke dunia usaha, terjun jadi pejabat publik, mereka harus mampu mengimplementasikan keterbukaan informasi publik gitu. Jadi itu sesungguhnya, dan sampai saat ini banyak anak-anak kita terutama yang belum paham terhadap keterbukaan informasi. Dikira semua informasi itu boleh diketahui. Padahal ada 3 yang harus dikecualikan, 3 rahasia itu. Yang pertama rahasia negara, yang terkait dengan masalah intelijen, laporan keuangan, realisasi keuangan yang belum diaudit itu dirahasiakan. Kemudian yang kedua adalah rahasia bisnis, persaingan usaha seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Mungkin di dalamnya ada semacam yang harus memang dilindungi. Ada perencanaan barangkali yang memang belum boleh diketahui oleh orang lain. Ada hak kekayaan intelektual barangkali di dalamnya itu tidak boleh diketahui. Jadi bahaya kalau diketahui secara publik. Betul, itu harus dilindungi yang kedua. Yang tidak kalah pentingnya adalah perlindungan data pribadi itu. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 itu. Itu data pribadi kan banyak. Paling tidak itu di Badan Publik Desa itu ada yang terkait dengan NIK, nomor induk pendudukan, nama ibu kandung. Itu kalau itu sampai diketahui orang lain yang bukan hanya itu bisa disalahgunakan. Mungkin dia pinjol dan sebagainya mungkin disalahgunakan terhadap yang lain gitu. Membobol rekening misalnya, bisa saja seperti itu. Kemudian data-data pribadi yang lain yang terkait dengan kepemilikan, misalnya warkah tanah, kemudian nomor rekening seseorang, password seseorang,
kemudian yang terkait dengan data-data biometri, apakah Iya. itu sidik jari, retina, DNA, itu juga harus dirahasiakan. Sekalipun itu tidak ada di desa, mungkin di OPD yang lain seperti Iya. dinas pendidikan. Riwayat kesehatan seseorang itu juga harus dirahasiakan. Termasuk juga riwayat utang piutang seseorang, Nah, itu benar. tidak boleh diketahui oleh orang lain. Termasuk juga Iya. orientasi seksual seseorang. Oke. Itu tidak boleh sampai orang lain mau bilang ini itu tentang orang lain, itu adalah sifatnya privasi. Tidak boleh Privasi, orang ya. lain mengetahui orientasi seksual seseorang. Orientasi politik seseorang juga tidak Iya, boleh nah, ini diketahui. rahasia Kecuali yang bersangkutan mempublish dirinya bahwa Oh, saya gitu. sebagai pengurus parpol ini, saya sebagai itu baru Oh, boleh. gitu. Nah, ketika dia keluar dari bilik suara itu dibocorkan apa pilihannya, itu tidak boleh. Oh, Itu gitu. bisa menyangkut kepidana nantinya seperti Iya, itu. iya. Karena itu di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu ada disebutkan seperti itu. Iya. Mungkin itu Mengganggu bisa. keamanan juga ya Pak ya. gitu. Nah, yang terakhir Pak, Mbak Emil, terkait dengan sinergi bersama seperti saya sampaikan tadi, dikira keterbukaan informasi itu tugasnya Komisi Informasi, dikira itu tugasnya Kominfo saja. Kominfo saja. Padahal itu adalah tugas bersama. Bersama ya. Maka itu saya tutup dengan sebuah pantun. Cakep. Ada terasi di punggung mama, Cakep. padahal sudah mandi tadi pagi. Cakep. Keterbukaan informasi adalah tanggung jawab bersama. Maka Cakep. itu kita semua perlu bersinergi. Iya, mantap ya. Wih, baik. Mudah-mudahan harapan kami dari Komisi Informasi terhadap masyarakat Jemberana melalui radio masyarakat Jemberana, Ananta Praja Suara, bisa kita gayung bersama bisa bersinergi. Makasih Mbak Imen. Terima kasih Bapak. Nah, terakhir nih Bu Laksmi. Harapan dan himbauan juga untuk masyarakat nih dan para badan yang didatangin Monef dan akan juga di Monef ini. Silahkan. Ya, tentu saja harapan saya dalam kegiatan Monef ini tentu semua badan publik yang akan kita Monef ini benar-benar hasilnya maksimal seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ketua. Dan tentu saja kami sendiri sebagai Komisi Informasi di Provinsi Bali ini tidak bisa bekerja sendiri seperti dikatakan Pak Dharma, karena bagaimanapun juga kita tetap memerlukan kebersamaan dalam hal ini. Ya tentu saja kita melakukan kerjasama dengan beberapa badan publik, termasuk pada hari ini kami tentu saja dibantu sekali oleh Diskominfo Jemberana untuk kami bisa bersosialisasi ya di Radio Ananta Praja Suara ini. Luar biasa sekali, meskipun ini mendadak tetapi kami apresiasi sekali diberikan kesempatan untuk mensosialisasikan terkait dengan apa tugas-tugas kami. Program Kemudian kerja ya, juga ya. benar sekali terkait badan-badan publik yang harapan kami adalah bisa memberikan informasi secara akurat, murah, kemudian mudah kepada masyarakat, dan masyarakat tahu kemana seharusnya, seperti tadi disampaikan oleh Mbak Emel, kemana harusnya meminta informasi. Ketika meminta informasi kesehatan ya tentu ke dinas kesehatan, tentu saja, atau ke lembaga atau badan publik yang membidangi, Berwenang yang juga di berwenang bidangnya, juga ya. di bidangnya. Kemudian terkait dengan pendidikan tentu ke badan publik yang tugasnya di bidang pendidikan, dan begitu juga untuk informasi kependudukan itu, atau informasi-informasi yang memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Harapannya masyarakat dan kita semua memahami apa itu keterbukaan informasi publik. Terima kasih Mbak Emel, terima kasih masyarakat Jemberana yang sudah mendengarkan apa yang kami sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Iya. Terima kasih. Iya, yang pasti keterbukaan informasi publik ini merupakan hak masyarakat ya Bu. Betul ya. sekali. Iya, baik. Terima kasih Pak Ketua Terima sudah kasih, hadir Pak ya. Emel. Pak Komisioner Dharma, Ibu Laksmi ya. Selamat sampai tujuan nanti Pak ya. Baik, Ya. ya. Mau Baik, terima mampir kasih. mungkin kemana ini? Lanjut. Langsung gas. Terima kasih banyak. Salam buat Komisi Informasi Bali juga dan jajaran ya di sana juga. Tetap semangat ya. Tetap Di era semua yang serba
serba terbatas ini, bagaimana kita di antara keterbatasan ini bisa memaksimalkan segala sesuatunya untuk masyarakat. Pendengar, demikian bincang kita di kesempatan Jemberana siang hari ini. Saya Email beserta Komisi Informasi Bali pamit undur, dan tentunya kami informasikan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu hal yang penting dalam mewujudkan good government di suatu negara. Nah, keterbukaan informasi publik juga memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan dan ikut serta dalam pengambil kebijakan. Karenanya sinergitas diperlukan untuk kita bersama. Saya Email beserta Komisi Informasi Bali pamit undur. Mohon maaf bila ada salah kata. Salam sehat demi Jemberana pasti bisa. Demi Jemberana, Indonesia.